warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Tentunya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, murah rezeki ya anak-anak ya. Baiklah, untuk pertemuan ini Ibu ingin menjelaskan masalah surat pribadi. Surat dinas dan surat niaga. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, di sini Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah membuat surat? Pernah. Pernah. Terus apakah kalian tahu apa itu surat? Nggak tahu, Bu. Surat, surat itu suatu tulisan yang mewakili suatu perasaan biasanya. Nah, di sini ada 3 surat. Ya, yang pertama itu surat pribadi. Surat pribadi. Yang kedua dinamakan surat dinas. Yang ketiga dinamakan sebagai surat niaga. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai surat pribadi. Pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi ini biasanya ditujukan kepada orang terdekat, ya, misalkan keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik. Bisa juga untuk misalkan kepada teman sekolah, ya, teman bermain, ataupun kalau misalkan kalian yang sudah misalkan di jenjang SMA itu biasanya sudah mulai pacaran, biasanya teman dekat, hanya sebatas teman dekat. Nah, di sini yang kedua ada yang namanya surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang ditujukan pada suatu instansi terkait, ya. Nah, di sini instansi terkait atau surat resmi. Yang ketiga dinamakan sebagai surat niaga. Biasanya berhubungan dengan surat niaga itu adalah surat jual beli. Surat jual beli itu apa? Misalnya berupa barang, kita menawarkan barang kepada calon konsumen, ya. Nanti setelah kita menawarkan surat kepada calon konsumen itu biasanya ada surat balasan dari calon konsumen. Seperti itu kita menawarkan suatu produk, ya. Selanjutnya, nah, berdasarkan tujuan surat, kalian ini misalkan Ibu buat poin yang sekarang yang mungkin tujuan surat. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, anak-anak bisa membaca di buku panduan. Nah ya, misalkan bisa juga kalian buka di YouTube ataupun di Google ya. Di
tujuan surat. Yang pertama, ada yang namanya surat undangan. Apa itu surat undangan? Itu biasanya surat undangan isinya adalah mengundang si penerima surat. Misalkan dalam rangka menghadiri acara ulang tahun, acara pesta perkawinan, atau acara misalkan akikah, seperti itu. Surat undangan ya. Yang kedua, surat permohonan dan permintaan. Nah, surat permohonan dan surat permintaan. Nah, seperti apa? Misalkan kalau surat permohonan itu bisa dikatakan sebagai misalkan surat permohonan kerja, ya, atau surat permintaan suatu produk barang kepada yang misalkan distributor, itu bisa dikatakan sebagai surat permintaan, ya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya surat penerimaan dan penolakan. Surat penerimaan dan penolakan. Nah, di sini anak-anak banyak sekali misalkan mengenai surat penerimaan dan penolakan. Bisa saja di sini dikatakan surat penerima itu misalkan bisa diterima, misalkan diterima bekerja. Bisa juga sebagai balasan surat dari misalkan ditolak, misalkan tidak diterima bekerja di tempat yang mau dituju. Ya. Yang keempat, surat ungkapan perasaan. Nah ini surat ungkapan perasaan. Cie. Nah, ini biasanya yang paling dimengerti ya, nak, dari 4 poin ini. Surat ungkapan perasaan. Biasanya surat ungkapan perasaan ini lebih pribadi atau intern, ya. Misalkan surat sama pacar, surat sama misalkan untuk suami atau istri, seperti itu, ya. Mengungkapkan perasaan, jadi tidak semua perasaan itu diungkapkan misalkan ke semua teman, itu kan tidak mungkin. Ya. Nah, di sini ada yang namanya bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat. Hapus dulu bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ya. Ada yang namanya, yang pertama poin A, tempat dan tanggal surat. Yang B, alamat surat. Selanjutnya, yang C, salam pembuka. Yang D, paragraf pembuka. Yang E, paragraf isi. Yang F, paragraf penutup. Yang G, salam penutup. Yang H, ada yang namanya tanda tangan. Tanda tangan dan nama pengirim.
Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin-poin dari bagian-bagian surat ini, Ibu mau menjelaskan dulu. Jadi di zaman era digital atau modern ini, nah ya, sekarang ini kan anak-anak itu sudah jarang atau langka bahkan untuk menulis surat. Bahkan ada yang tidak mengerti cara membuat surat. Karena kenapa? Karena mereka itu sekarang sudah main HP, ya. Jarang sekarang misalkan praktek nulis surat itu pakai kertas double folio itu sudah jarang. Jadi misalkan, misalkan dengan kemajuan teknologi, anak-anak kita kan sebagai pelajar, nah jadi kita tidak mungkin kalau misalkan tidak mengerti, kalau misalkan disuruh bikin surat tidak mengerti. Sebab ketika kita ingin mencari pekerjaan itu harus bikin surat. Biasanya itu ada permintaan lebih baik ditulis tangan daripada diketik. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum kita menulis surat atau ditulis tangan atau diketik, kita harus mengerti dan memahami dulu bagian-bagian surat. Ya, bagaimana kita mungkin bikin suatu surat kalau kita tidak mengerti bagian-bagian surat? Kan aneh, benar kan? Ya. Nah, yang pertama Ibu menjelaskan ini dulu yang A. Tempat dan tanggal surat. Biasanya surat itu dimulai dari tempat di mana kalian berada. Dan tanggal surat. Tanggal surat yang terlampir itu biasanya tanggal kalian bikin surat pada hari itu juga. Ya. Biasanya paling atas, kiri atas biasanya. Kalau tidak kiri atas, kanan atas, tinggal bentuk surat. Seperti itu. Sekarang yang B. Kalau adanya tempat dan tanggal surat, itu biasanya ada alamat surat. Ya, alamat surat. Setelah adanya alamat surat, itu biasanya kita mulai masuk di pembukaan, salam pembuka. Salam pembuka itu apa? Misalkan apa kita sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan kata lain misalkan selamat pagi atau salam sejahtera atau apapun yang bisa misalkan menarik bagi si penerima surat. Ya. Selanjutnya paragraf pembuka. Setelah adanya salam pembuka dari isi surat itu biasanya ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu biasanya beda dengan sama paragraf isi. Paragraf pembuka itu biasanya dimulai dengan biasanya sapaan, ya, secara garis besarnya dulu. Nah, selanjutnya ada paragraf isi. Paragraf isi ini apa? Tujuan dari isi surat tersebut. Begitu, ya. Setelah adanya paragraf isi, bla bla bla, kita bikin surat, sudah mulai dari tadi poin yang A, sekarang adanya paragraf penutup. Biasanya kalau tujuan si pengirim surat, ya, sudah dituliskan apa tujuan dia mengirim surat, itu biasanya ada paragraf penutup atau misalkan mengucapkan salam, ya, wassalamualaikum, sudah misalkan apa, saya akhiri dulu, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada salam penutup. Tidak mungkin misalkan ada paragraf penutup, terus di awal kita bikin kan pembukaan, ada ucapan salam, berarti diisi dari surat harus ada penutup, seperti itu. Yang terakhir, adanya tanda tangan dan nama pengirim. Benar nggak? Biasanya itu diletakkan di samping kanan bawah sekali, seperti ini misalkan si Wulan misalkan. Ini ada tanda tangan misalkan, ya, tanda tangan dulu, tanda tangan baru nama seperti itu. Paham anak-anak sampai sini? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kalian boleh membaca di buku panduan, ya. Bisa juga kalian cari sumber lain, misalkan dari Google atau dari YouTube atau apa saja melalui internet. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.